Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Marilah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami agar firman yang kami baca dan kami renungkan hari ini bisa membuat kami semakin menyadari betapa besar pengorbanan Tuhan melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Titus pasal 3, ayatnya yang keempat sampai dengan yang kelima. Demikian dikatakan. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita rasakan ketika kita mendengar berita keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan? Apakah kita merasakan getaran keharuan atau kesukacitaan dalam diri kita? Atau istilah keselamatan itu sudah tidak berpengaruh apa-apa lagi dalam hidup kita? Maka izinkanlah saya mengajak kita semua merenungkan apa yang terjadi pada kita ketika Kristus belum menyelamatkan kita. Jika kita membaca Roma 6 ayat 23, di situ dikatakan bahwa upah dosa ialah maut atau mati. Jadi setiap orang yang jatuh ke dalam dosa, dia sudah mati secara rohani, meskipun jasmaninya masih hidup. Mari kita renungkan apa yang terjadi pada sesuatu yang sudah mati. Saya kasih ilustrasi pada kita. Bayangkan kita sedang makan di sebuah warung makan atau restoran. Kita memesan ayam bakar atau ikan bakar. Kemudian setelah pesanan kita itu datang, kita sangat tertarik luar biasa melihat tampilan penyajian makanan itu, sehingga rasa lapar kita langsung memuncak. Setelah kita berdoa, kita langsung menyantap makanan itu. Di gigitan yang pertama, kita merasakan enaknya yang luar biasa. Tapi begitu kita hendak menggigit ayam bakar itu untuk kedua kalinya, disitulah kita terperanjat, karena di dalamnya ada sesuatu yang bergerak-gerak. Dan ketika kita memperhatikannya lebih lagi, betapa terkejutnya kita, karena ternyata yang bergerak-gerak itu adalah ulat alias belatung. Maka disitulah kita sadar bahwa ternyata ayam yang kita makan itu adalah ayam mati alias ayam tiren. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membuang pelan-pelan ulat itu untuk kemudian memakan ayam itu kembali? Saya rasa tidak ada seorang pun dari kita yang melakukan seperti itu. Semua dari kita akan spontan membuang ayam itu dan menyingkirkannya dari hadapan kita. Bahkan apa yang sudah sempat di mulut kita, kita akan muntahkan kembali. Baru mulailah kita komplain kepada pemilik restoran itu. Maka itulah yang terjadi kepada sesuatu yang sudah mati. Dia akan dibuang dan dimuntahkan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada kita? Apakah Tuhan memuntahkan kita? Seharusnya ya. Seharusnya Tuhan memuntahkan kita dan menyingkirkan kita dari hadapannya. Tetapi nyatanya Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan malah memberikan anaknya menjadi tebusan bagi orang-orang hina seperti kita ini. Inilah yang disebut dengan kemurahan Allah, atau dalam bahasa yang akrab kita dengar, sola gratia. Inilah yang disebut pengampunan. Ada banyak orang di dunia ini yang merindukan pengampunan, tetapi mereka tidak mendapatkan itu. Bahkan sampai mati, pengampunan itu tidak kunjung diterima. Ada sebuah cerita di Spanyol tentang seorang anak bernama Paco. Paco ini sebutan yang lazim bagi anak laki-laki, ibarat ucok bagi orang Batak. Nah, si Paco ini bertengkar hebat dengan ayahnya, dan akhirnya dia lari dari rumah. Setelah sekian lama, dia mulai sadar akan kesalahannya, dan disitulah dia rindu kembali ke rumah. Tetapi dia malu dan takut bertemu ayahnya. Di sisi lain, ayahnya juga sangat merindukan Paco. Setelah mencari-cari dan tidak ditemukan, ayahnya kemudian membuat berita pengampunan di koran harian Madrid. Di situ dituliskan, Paco,
ayah memaafkanmu, pulanglah nak. Ayah tunggu kau di kantor harian Madrid ini hari Sabtu. Maka pada hari Sabtu yang dimaksud, sang ayah sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Paco anaknya untuk memeluk dia. Tetapi apa yang terjadi ketika sang ayah tiba di kantor harian Madrid itu? Ternyata bukan hanya seorang Paco yang datang. Ada sekitar 80 Paco yang datang, yang butuh pengampunan dari bapaknya masing-masing. Mereka mengira itu adalah panggilan dari ayah mereka. Namun malangnya, panggilan itu hanya untuk satu orang Paco saja, yaitu anak kandung dari si bapak tadi. Sekitar 79 orang Paco yang lain akan pulang dengan sia-sia tanpa mendapatkan pengampunan yang mereka butuhkan. Cerita tadi menggambarkan betapa banyaknya orang di dunia ini yang butuh pengampunan, tapi mereka tidak mendapatkannya. Tetapi kita adalah Paco yang satu orang itu. Kita orang yang percaya kepada Kristus. Kitalah Paco yang dimaksud dalam surat kabar tadi. Kitalah Paco yang beruntung itu, yang mendapatkan panggilan pengampunan dari Bapa kita yang sangat baik itu. Apakah karena kita lebih baik dari Paco atau ucok-ucok yang lain? Jawabnya sama sekali tidak. Bukan karena perbuatan kita, kata firman Tuhan tadi di ayat 5. Melainkan semata-mata karena kemurahan Allah saja. Itu sebabnya seorang novelis Inggris yang terkenal yang bernama Margarita Laxmi berkata di saat-saat akhir hidupnya, apa yang paling saya cemburui dari kalian orang-orang Kristen adalah pengampunan yang bisa kalian dapatkan setiap saat dari Bapa dan Allah kalian, katanya. Margarita Laxmi benar. Kita orang Kristen adalah orang-orang yang beruntung sekali. Karena kita bisa mendapatkan pengampunan setiap detik, setiap saat dari Allah Bapa kita. Itulah kebenaran pertama yang layak kita renungkan dari firman Tuhan hari ini. Semoga kita tidak lagi menganggap ringan sola gratia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hal kedua yang perlu kita renungkan adalah soal iman atau kepercayaan. Dari pihak Tuhan, Dia mengerjakan keselamatan bagi kita. Sedangkan dari pihak manusia, kita butuh iman untuk menerima keselamatan itu. Anugerah harus diterima dengan iman. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata setiap orang yang percaya. Itulah sebabnya Martin Luther berkata, sola fide, hanya karena iman. Setelah sebelumnya, dia juga berkata, sola gratia, hanya karena anugerah. Jadi anugerah dari pihak Tuhan, iman dari pihak kita. Tapi sadarkah kita bahwa tidak mungkin orang mati punya iman? Mana ada orang mati yang bisa beriman? Dan bukankah kita semua adalah orang-orang yang sudah mati karena dosa? Bagaimana mungkin kita yang sudah mati ini bisa beriman kepada Tuhan untuk mendapatkan pengampunan? Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bukannya beriman dan teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan. Mereka justru takut dan bersembunyi lari dari Tuhan. Tetapi Tuhan sendirilah yang mencari dan mendatangi mereka. Itu sebabnya di ayat 5 dikatakan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang mengerjakan iman itu dalam hidup kita, supaya kita punya iman dan bisa menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Dan ini benar. Bila kita melihat yang terjadi kepada opung-opung kita orang Batak pada zaman dulu, apakah karena iman mereka sehingga Allah mengirimkan pemberita-pemberita Injil ke tanah Batak? Sama sekali tidak. Opung-opung kita dulu belum punya iman sama sekali. Bahkan ketika pemberita Injil itu memberitakan Injil tentang Kristus kepada mereka, apakah opung-opung kita langsung beriman dan menerimanya? Tidak. Mereka bahkan membunuh Munson dan Leman. Tetapi lambat laun Roh Kudus mengerjakan iman dalam diri mereka, sehingga mereka mulai bisa dan mau menerima Injil, berita keselamatan itu. Maka dari dua kenyataan ini, apalagi yang bisa kita katakan? Keselamatan dari Tuhan, sola gratia.
Iman ternyata juga dari Tuhan. Roh Kudus yang mengerjakan. Maka kita akan menyimpulkan, bukankah pada akhirnya keselamatan dalam hidup kita murni 100% karya kemurahan Allah? Kalaupun dikatakan kita selamat karena iman, maka kita harus sadar bahwa iman itu pun Tuhan yang menumbuhkan. Maka marilah kita memuji Tuhan atas karyanya yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga kita bisa selamat. Semua bukan karena kita, melainkan karena kemurahan Tuhan semata. Oleh sebab itu, apakah yang layak kita berikan kepada Tuhan selain dari memuliakan Dia melalui hidup kita ini? Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang lupa kacang akan kulitnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengingatkan kami bahwa keselamatan dalam hidup kami bukan karena perbuatan kami, tapi murni karena anugerah Tuhan semata. Sola gratia. Dan meskipun keselamatan itu kami terima karena iman, kami tidak bisa berkata bahwa iman adalah bagian kami. Seakan-akan keselamatan itu 95% dari Tuhan dan 5% dari diri kami. Tidak. Bahkan tidak ada 5% dari diri kami. Karena kalaupun kami beriman dan bisa menerima keselamatan itu, iman itu pun Roh Kudus yang mengerjakannya. Maka sebenarnya keselamatan kami 100% Tuhan karena kemurahan. Tidak semua orang Tuhan pilih untuk mendapatkan pengampunan itu. Bukan karena kami lebih baik dari mereka. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk menghargai keselamatan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, kami dapat mensyukuri keselamatan itu dengan cara memuliakan Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.